adat dari Papua ya nak ya. Nah yang Papua ini lebih unik lagi. Kenapa unik? Dia seperti orang memakai topi. Jadi dia bulat gitu, rumah adatnya bulat, kemudian juga ada jubra-jubrainya ya. Nah jadi masing-masing rumah adat itu memiliki keunikan tersendiri, termasuk juga rumah adat kita. Nah, nanti kita juga akan lihat buka dengan alat musiknya juga. Alat musiknya berbagai macam. Dari Sumatera Barat kita ada saluang, ada talempong. Kemudian dari Jawa Barat ada angklung, dibunyikan dengan cara digoyang. Saluang dibunyikan dengan cara ditiup. Kemudian juga ada sasando. Sasando itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Itu caranya dengan dipetik. Hampir mirip gitar tapi dia bukan gitar ya nak ya. Kemudian dari Papua ada namanya tifa. Semuanya merupakan bagian dari keragaman Indonesia. Kalau di dalam bacaan tentang Udin itu tentang pawai budaya pada tema 1 halaman 1 kita akan temukan bahwa adat Bali juga ada alat musiknya bernama cengceng ya nak ya. Jadi kita memang terdiri dari beragam. Kemudian kita lihat bahwa alat musik itu mengeluarkan suara yang kita sebut dengan bunyi. Kapan bunyi itu bisa kita dengar? Ada 3 syarat. Yang pertama, benda itu harus bergetar. Jadi ada getaran yang dihasilkan, kemudian getaran itu dapat kita ukur, kita sebut dengan frekuensi. Setiap getaran dalam 1 detik itu dapat dihitung. Getaran dalam 1 detik, berapa banyak getarannya kita sebut dengan frekuensi. Ya. Nah, frekuensi itu terbagi atas 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Ya, ketiganya merupakan bagian dari frekuensi bunyi. Kalau dia infrasonik berarti frekuensinya atau getarannya hanya 0 sampai 20 Hz per detik. Ya, jadi dalam waktu 20 detik dalam waktu 1 detik dia menghasilkan bunyi tidak lebih dari 20 Hz. Ya, siapa yang bisa mendengarkan ini? Contohnya misalnya pada kucing, ayam, anjing, jangkrik, dia bisa mendengarkan bunyi-bunyi dengan getaran yang sangat lemah. Ya, nah kemudian yang kedua namanya audiosonik dan inilah yang hanya bisa didengar oleh manusia. Getaran dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi bunyi yang dihasilkannya itu menghasilkan getaran sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di 21 sampai 20.000. Di atas itu tidak bisa didengar, di bawah 20 Hz tidak bisa juga didengar. Kemudian juga ada namanya ultrasonik. Itu di atas 20.000 Hz di mana yang bisa mendengarkan itu, yang bisa menggunakan itu contohnya kelelawar, kemudian juga paus dan juga lumba-lumba. Jadi begitu sekilas mengenai frekuensi bunyi. Sekarang kita akan berbicara mengenai sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi ada 3. Yang pertama dia membutuhkan media penghantar. Media penghantarnya apa? Media penghantarnya itu ada padat, cair, dan gas. Nah, kemudian yang kedua dia ini dipantulkan, dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan. Nah, pemantulannya terdiri atas 2. Ada gaung dan juga ada gema. Kalau sudut sudut pantulnya itu sangat jauh, ya benda pemantulnya itu sangat jauh, maka dia disebut dengan gema. Tapi kalau pemantulnya itu berada di posisi yang tidak terlalu jauh, maka dia disebut dengan gaung. Ya, contohnya misalnya begini. Kalau yang namanya gema, kita berada di sebuah lembah, kemudian kita berteriak, misalnya kayak Ustazah Ance berteriak Ance dengan sekuat-kuatnya. Nanti setelah itu selesai Ustazah mengucapkan kata Ance, akan ada lagi suara yang muncul. Nah, dengan suara yang sama dia memanggil Ance. Ustazah tidak akan lari karena itu merupakan pantulan dari suara Ustazah. Jadi bunyi pantulan yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan, maka itu kita sebut sebagai gema. Jadi bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli itu kita sebut sebagai gema. Sedangkan kalau bunyi asli yang terdengar bersamaan dengan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, maka itu disebut dengan gaung. Di mana bisa kita temukan misalnya di gedung olahraga.
misalnya gedung olahraga kita itu di dalam ruangan itu kita berlari-lari sekitar 10-15 orang menggunakan sepatu olahraga. Itu kan sepatu olahraga mengeluarkan bunyi tuh. Nah, bunyi itu kemudian akan terdengar rame. Kenapa rame? Karena di situ juga ada bunyi pantulan yang ikut terdengar oleh kita. Itu disebut dengan gaung. Jadi saya ulangi sekali lagi, pantulan-pemantulan bunyi ada dua, ada gaung dan ada gema. Gema biasa terjadi di tempat-tempat yang seperti lembah, kemudian sedangkan lembah dan ngarai, sedangkan gaung biasa kita temukan di ruangan-ruangan kosong, ya, begitu. Jadi kemudian kita juga lihat yang ketiga bahwa bunyi itu dapat kita redam, atau dalam artinya kita bisa membuat ruangan itu menyekat bunyi sehingga tidak terdengar di luar bunyi itu. Jadi bunyi yang besar bisa diredam, bisa dihilangkan suaranya. Caranya bagaimana? Misalnya seperti kita ada di bioskop. Di bioskop itu kan audionya itu keras sekali. Tapi di luar ruangan bioskop itu tidak terdengar sama sekali. Kenapa? Karena dinding-dinding di bioskop itu, di ruangan bioskop itu dilapisi oleh lapisan-lapisan yang tebal seperti kapas, karpet, atau misalnya juga kalau kita beli telur kan ada ininya ya, ada lapik-lapiknya itu, ada kotak-kotak penumpan telur yang dari kardus itu. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai pelampis dinding, atau kardus sekalipun bisa kita gunakan pelampis dinding supaya bunyi yang dihasilkan di dalam ruangan itu dari alat musiknya cukup terdengar di dalam ruangan itu saja, tidak sampai keluar, ya. Berarti bunyi dapat kita redam. Ada 3 sifat bunyi tadi. Bunyi merambat melalui garis lurus, melalui 3 medium, yaitu medium padat, cair, dan gas. Yang kedua, dapat dipantulkan dengan adanya gaung dan gema. Dan yang ketiga, bunyi dapat diredam. Ya, demikian mengenai bunyi. Kemudian juga kita kembali mengenai resonansi bahasan sebelumnya. Selain frekuensi ada amplitudo dan ada resonansi. Amplitudo itu kuat atau lemahnya bunyi yang dapat kita dengar. Jadi suara bunyi itu bisa kita kendalikan. Kalau bahasa lainnya itu volume. Jadi volume dari sebuah sumber bunyi, misalnya radio atau TV, itu bisa kita besarkan dan bisa kita perkecil. Nah, simpangan-simpangan yang dihasilkan dari getaran bunyi itu atau frekuensi itu kita sebut sebagai amplitudo. Nah, berikutnya juga ada resonansi. Resonansi itu terjadi apabila benda yang ada di sekitar sumber bunyi ikut bergetar karena pengaruh dari sumber bunyi tersebut. Jadi misalnya suara ustazah bersuara sekarang, kemudian tersampaikan kepada teman ustazah yang ada di depan ustazah, kira-kira mungkin jaraknya sekitar 3 atau 4 meter, itu bisa terjadi karena udara di sekitar ustazah ikut bergetar. Nah, bergetar udara itu, kemudian getaran itu dihantarkan lagi oleh udara itu menuju gendang telinga. Gendang telinga ikut bergetar. Nah, dengan bergetarnya gendang telinga, kenapa gendang telinga bisa bergetar? Karena getaran yang dihasilkan oleh pita suara ustazah. Jadi, kalau resonansi, peristiwa ikut bergetarnya benda di sekitar akibat dari sumber bunyi tersebut. Siapa yang menghantarkan? Yang menghantarkannya udara. Nah, begitu kira-kira ya. Semoga anak ustazah dapat memahami materi yang ustazah sampaikan, dan ini merupakan bagian dari materi-materi sebelumnya. Kita ulang kembali mengenai tentang kerjasama, kemudian keanekaragaman, dan yang ketiga mengenai bunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.